Salam profit untuk semua trader base. Dalam trading kita hanya perlu disiplin dan konsisten. Kita sering dengar slogan ini dari trader-trader hebat. Tapi jika trader tersebut masih menggunakan banyak teknik atau cara dalam tradingnya, maka secara otomatis gugur slogan tersebut. Ada pertanyaan, perlu nggak kita mempelajari banyak teknik? Sebagai wawasan perlu, tapi untuk digunakan dalam trading tidak perlu. Karena jika kita terlalu banyak menggunakan teknik dalam analisa, maka akan banyak argumentasi yang terbentuk untuk entry. Jadi kita tidak pernah belajar dari trading yang kita lakukan, tapi kita lebih banyak mencari pembenaran atau alasan untuk entry yang kita lakukan. Sering juga ada pertanyaan, kenapa cuma pakai satu teknik sedangkan market dinamis? Jawabannya karena market dinamis lah kita hanya perlu menggunakan satu teknik untuk masuk market, di mana market itu kita ketahui kebiasaannya melalui satu teknik yang konsisten dan disiplin kita gunakan. Karena itu kita hanya perlu satu teknik untuk tahu kebiasaan market yang memberikan kita alasan untuk entry. Jadi bukan kita yang mencari alasan untuk entry dengan menggunakan banyak teknik untuk analisa. Jadi saran saya, mulailah untuk fokus disiplin dan konsisten menggunakan teknik yang paling dikuasai. Karena tidak harus menggunakan teknik yang saya gunakan saat ini, yaitu teknik base, tapi dimulai dari teknik yang paling teman-teman kuasai, sehingga teman-teman menjadi ahli atau sangat ahli di teknik tersebut. Kali ini saya akan trading di market oil dengan menggunakan base di time frame H4. Kita akan tandai dulu body base engulf di time frame H4, lalu kita akan turunkan time frame ke time frame H1. Di sini terlihat sudah membuat setup sell CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di sini terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Dan saat ini harga sudah berada di base tersebut, jadi merupakan peluang untuk entry yang sangat baik. Jadi saya di sini akan menggunakan risiko yang lebih besar dari biasanya, tapi saya tidak melakukan entry full margin karena saya akan memasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan saya akan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 161. A few moments later. Oke, di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut. Harga turun sampai ke level Fibo 100. Di sini ada sedikit drama. Harga naik ke atas dan hampir menyentuh stop loss di level Fibo 0, tapi harga turun kembali ke level Fibo 100. Dan di sini juga saya tidak memindahkan stop loss ke level Fibo 50 karena jarak entry ke level Fibo 50 terlalu dekat. Jadi saya akan memberikan ruang untuk harga koreksi. Oke, di sini akhirnya market turun ke level Fibo 161 yang merupakan target take profit kita. Teknik ini sangat simple, apalagi setup full margin, dan saya yakin semua trader base tahu pola setup full margin. Karena itu pentingnya kita disiplin dan konsisten menggunakan satu teknik. Itu akan membuat kita lebih fokus dalam menganalisa market dan menemukan peluang di dalam market. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu sharing analisa dan entry-nya, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang baru mempelajari teknik ini. Karena dengan kita mempelajari entry dan analisa dari trader lain, itu akan membuat mata kita semakin peka dan jeli melihat peluang dalam market. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Franz Maurit. Pagi ini 1 Februari, Sau sell dominan break di time frame 1 jam
banyak best sell di time frame H4, bisa jadi showdown lagi. Kita akan analisa market Saw USD di time frame H4. Jika kita lihat di time frame H4, jika ini maksud abang adalah tadi pagi, artinya base-nya yang ini adalah base-nya. Tapi di sini base-nya sudah di break oleh harga. Jika kita lihat di time frame H1, karena ini sudah di break oleh candle di time frame 4, maka base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi jika kita lihat di time frame H1, di sini betul sekali terbentuk setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun ke level Fibo 161. Jika abang tidak take profit di level Fibo 161, potensinya abang kena stop loss. Tapi di sini di time frame 4 tidak terbentuk base untuk market Saw USD, bang. Thank you bang sudah selalu hadir di kolom komentar dan memberikan sharing dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Gus Nando JGC. Halo Bang Boim, pagi ini trade Euro CAD melihat base di H4, kemudian saya tunggu di H1 terbentuk CB1, SL di harga terbawah dan TP di 261, hanya butuh 3 candle sampai TP. Koreksi bang untuk pembelajaran. Kita akan analisa pair Euro CAD di time frame H4. Jika ini maksud abang base buy, artinya base-nya yang ini. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Di sini harga sudah sentuh base dan membuat setup CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga sudah naik sampai ke level Fibo 423 lebih, bang. Mata abang sangat jeli karena abang bisa melihat setup yang sekecil ini. Setupnya sangat cantik, bang. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Zamri 266, ODCHF H4 engulfing buy, H1 engulfing dan CB1 break M15 retest. Salam 1 Februari 2023. Jika kita analisa market Audi CHF di time frame 4, di sini ada base buy yang terdekat adalah base-nya ini. Kita akan tandai body base engulf buy terdekat ini. Jika kita lihat di time frame 4, base buy ini sudah di break oleh candle bear ini, artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, di sini terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 261, artinya setup valid, bang. Tapi untuk base-nya sendiri sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi setup ini terbentuk tidak di base, tapi setupnya valid untuk di time frame 1, bang. Terima kasih abang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Zahid Ros. Assalamualaikum bang, ini saya ada entry bang di Bitcoin USD base buy H4 dan H1-nya terbentuk CB1 break pada tanggal 30 jam 16 server. Tapi sayang bang, market tidak merespon alias gagal. Apa itu karena pengaruh base sell di weekly ya bang? Jika kita trading hanya menggunakan 2 time frame, yaitu jika menggunakan time frame H4 dan entry di H1, maka kita fokus di kedua time frame tersebut. Kita abaikan time frame di atasnya atau time frame di bawahnya. Karena jika kita menggunakan banyak time frame, maka akan ada banyak argumentasi yang terbentuk untuk kita loss ataupun profit. Kita akan analisa market Bitcoin di time frame 4 tanggal 30, artinya yang ini. Jika yang abang maksud base buy, artinya base yang ini. Kita akan tandai body base buy tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini betul sekali terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Tapi di sini market tidak merespon base buy dan setup buy CB1 break tersebut, harga malah semakin turun. Artinya setup ini dan base ini tidak direspon oleh market, bang. Jadi setupnya betul, hanya saja tidak direspon oleh market. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Di sini kita pentingnya kita menggunakan stop loss. Jadi tidak semua setup itu valid direspon oleh market. Ada kalanya setup itu tidak direspon oleh market walaupun sudah sesuai dengan trading plan setup yang kita buat.
Sekali lagi thank you Abang sudah sharing analisa dan entry-nya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.